Kali ini saya akan membahas formula kedua dari buka langsung laris. Buka langsung laris sendiri itu ada 7 formula. Yang kali ini paling lengkap nih. Jadi saya belum pernah membahas pembahasan khusus buka langsung laris di bagian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semuanya sehat selalu. Saya akan sampaikan pemaparan saya kira-kira 1 jam, teman-teman. Nanti teman-teman silakan catat aja apa-apa yang akan ditanyakan. Setelah itu nanti kita tanya jawab. Dan perlu diketahui bahwa buka langsung laris ini tidak didesain hanya untuk makanan ya, tapi untuk di luar makanan juga iya. Video saya buka langsung laris sebetulnya sudah banyak versinya. Tidak hanya dari saya sendiri, tapi juga dari alumni-alumni kita seperti Gazan Aska yang punya Zanana Chips, kemudian Mas atau Kang Reza, ya Reza Galih dari Seika Hijab. Nah itu yang sudah, waktu itu Seika Hijab itu berbaginya di Korea bahkan. Beliau-beliau ini sudah mempraktekkan dari awal perjalanannya ya. Jadi tahun 2012 ya, 2015 kan, itu kan saya buat buku ini kan saya sempat roadshow kan, kemudian sempat berbagi. Memang hampir semua saya berbaginya lebih banyak ke gratisnya. Ya alhamdulillah. Nah, disitulah silakan nanti teman-teman untuk memperlengkap materi saya, teman-teman nyimak di video-video saya, dan mungkin yang sudah memiliki buku saya dibaca ulang. Ilmu yang sama dibaca di waktu yang berbeda menghasilkan pemahaman yang berbeda. Ini teman-teman perlu tahu. Kenapa begitu? Karena bisa jadi mungkin pada saat itu belum ngalamin masalah. Sekarang pas habis ngalamin masalah, dibuka lagi, dapat pencerahan di situ. Atau mungkin juga saat itu belum ketemu dengan saya, jadi mungkin belum benar-benaran trends pada saat baca. Biasanya teman-teman yang sudah ketemu dengan saya, terus baca buku saya, seolah-olah bilang begini, Mas, kok saya kalau baca bukunya Mas J kok kayak diceritain atau diomongin di sampingnya Mas J, di samping saya ya begitu. Ya memang buku saya desain atau saya tuliskan dengan narasi auditori. Itu memang sengaja seperti itu. Baik, kali ini saya akan membahas formula kedua dari buka langsung laris. Buka langsung laris sendiri itu ada 7 formula. Yang kali ini paling lengkap nih. Jadi saya belum pernah membahas pembahasan khusus buka langsung laris di bagian produk ngangenin tok. Itu belum pernah. Saya mulai ya teman-teman ya. Nah, tapi saya di sini kan saya buat judulnya mengikuti dari perintah Pak Bintor, cara membuat produk yang ngangenin. Ya insya Allah materinya tetap sama, menciptakan produk yang ngangenin. Oke, baik. Nah, ini adalah 7 formula buka langsung laris. Yang pertama yang disebut namanya membidik pasar potensial. Membidik pasar potensial itu yang dimaksud seperti apa nanti saya akan jelaskan sekilas. Karena kalau kita bicara masalah formula kedua, ya harus mulai dari formula pertama duluan. Tapi saya tidak akan membahas yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tidak saya bahas di kali ini. Saya akan sekilas membahas kenapa kok kita harus membuat yang pertama lebih dahulu. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan. Dari 7 formula ini, pada dasarnya ini adalah ilmu yang sains banget gitu ya. Bukan saya menyusunkan berdasarkan ramalan wangsit atau apa, bukan. Kalau Anda perhatikan baik-baik, membidik pasar potensial, menciptakan produk yang ngangenin, membuat kemasan yang pertama diambil atau bentuk yang pertama diambil. Yang keempat, merek yang ngetop. Yang kelima, saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi. Yang keenam, penyebar virus. Yang ketujuh, lompatan konversi. Kalau kita ambil kata dasar dari 7 formula ini sebetulnya ada kata dasarnya. Riset pasar, riset produk, desain kemasan atau bentuk. Kemasan atau bentuk itu maksudnya bisa jadi produk Anda dijualnya telanjang, bisa jadi dijualnya ada kemasannya. Yang dimaksud telanjang itu contohnya ya, Anda jualan gorengan di pinggir jalan, nah itu telanjang. Nah, bisa juga di bentuknya, bisa juga di outletnya. Nah, Nastar misalkan, Nastar itu lebih cenderung biasanya menjualnya kelihatan bentuknya, itu yang disebut namanya bentuk telanjang. Nah, ini nanti kita bagaimana cara memilih bentuk yang membuat orang akan ngambil pertama kali.
Kemudian yang keempat, memilih merek yang ngetop atau yang pas. Nomor 3, nomor 4 biasanya dibuat bersamaan, alias setelah mereknya dapat misalkan, atau desain kemasan bentuknya dapat, kemudian mereknya ada, baru dibuatkan, didesainkan jadi. Oke, kemudian yang kelima, distribusi atau saluran distribusi. Yang keenam, saluran promosi atau cara berpromosinya. Yang ketujuh, baru berbicara masalah lompatan konversi atau mengoptimasikan semuanya supaya terjadi konversi. Nah, 7 formula ini adalah hierarki yang harus diurutkan. Ya, jadi satu persatu itu harus diurutin, karena ini kalau nggak diurutin, dilompat-lompat, nggak bisa. Misalkan teman-teman tidak riset pasar duluan, langsung buat produk. Bisa nggak? Bisa. Tapi ada tapinya. Nanti produknya belum tentu akan diterima oleh pasar. Bisa jadi mungkin produknya membidik pasar yang masih tertidur. Tidak menjadi masalah kalau amunisinya kuat. Dalam artian, misalkan Anda membuat suatu produk yang belum ada pasarnya, asal amunisinya kuat untuk mengedukasi pasar, is oke gitu kan. Contohnya ya, pada saat dibuat pertama kali namanya Aqua, ya, air mineral di tahun 1972-an kira-kira. Nah, Pak Tirto Utomo waktu itu sebetulnya tidak berniat banget karena dia punya tamu yang sering datang dari luar negeri, tidak bisa minum air yang bukan air filter begitu. Nah, beliau akhirnya mendatangkan tuh peralatannya dari luar negeri dan di set up-kan di Indonesia. Karena sudah terlanjur ya sudahlah, dibuatin juga PT-nya. Pada saya belum PT sih ya. Kalau PT-nya setahu saya itu tahun 83-an tuh baru dibuat PT-nya Golden Mississippi. Aqua Golden Mississippi. Nah, di tahun 83 itu baru marak yang namanya air kemasan. Dulu pun tahun 83 masih belum benar ada saingan, tapi permintaannya sudah lumayan terbaca. Jadi kalau Anda bayangkan ya, 72 ke 83 itu butuh waktu 11 tahun untuk mengedukasi pasar. Lah apakah kita kuat UKM ini? Nah, jadi desain buka langsung laris ini, saya desain bukunya buat UKM yang dari modal dengkul. Makanya materinya saya desain khusus memang untuk UKM yang modalnya cekak. Nah, inilah untuk mengoptimasikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, membidik pasar potensial, ini mau nggak mau harus dibahas. Pasar itu ada 3 macam. Yang pertama pasar yang berdarah, yang kedua pasar yang potensial, yang ketiga pasar yang tertidur. Boleh dibolak-balik. Yang pertama yang mana juga boleh. Yang penting kita memahami. Yang disebut pasarnya tadi tertidur itu seperti apa sih? Seperti pada saat Pak Tirto Utomo membangun Aqua. Nah, yang disebut pasar berdarah itu seperti apa? Pasar yang banting-bantingan harga seperti sekarang ini. Misalkan kalau kita jualan jilbab itu sudah banting-bantingan harga. Nah, tapi masih ada celah diferensiasi, tetap masih ada. Makanan juga sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Bilang yang murah juga ada, ya, yang mahal ada, tetap masih ada yang potensialnya. Nah, kalau yang bleeding banget itu misalkan yang jelas banting-bantingan harga sekarang masker misalkan. Nah, itu banting-bantingan harga. Bagaimanapun tetap selalu ada celah diferensiasi. Cuman memang tidak mudah. Effortnya pasti berat. Kenapa? Karena sudah terjadi perang harga. Nah, pasar potensial itu sendiri apa sih yang dimaksud pasar potensial? Gampangannya, pasar potensial itu yang permintaannya besar tapi kompetisinya kecil. Kompetisi yang dimaksud itu bukan berarti tidak banyak yang jual, mungkin sudah banyak yang jual. Permintaannya juga besar, tapi yang jualan itu bisa jadi mungkin brandnya belum kuat atau belum ada brand yang kuat. Saya mengkategorikan pasar potensial atau memberikan guidance buat teman-teman supaya mudah untuk belajarnya, itu saya kasih 12 kategori atau ide-ide pasar potensial yang bisa dibuka oleh teman-teman seperti apa. Jadi tidak selalu bicara masalah, oh belum ada yang jualan, enggak begitu. Bisa jadi mungkin produknya sudah banyak, tapi brandnya belum ada yang kuat, dan seterusnya. Nah, 12 ini, yang 11 saya tuliskan di Buka Langsung Laris, yang ke-12 itu saya tambahkan. Yang ke-12 saya tambahkan pada saat saya menemukan setelah Buka Langsung Laris, saya tuliskan produk yang ngangenin, yang bukan menjadi produk utama atau unggulan dari suatu brand. Ini contohnya ya.
Di Bandung itu kalau saya bicara masalah bolen, mungkin Anda akan menyebut Kartika Sari. Karena Kartika Sari itu, kalau di sini boleh nyebut merek ya teman-teman ya, karena bukan saya promosi, karena memang bahasan kita tentang brand terutama. Nah, kalau bicara masalah bolen, saya mungkin orang akan terfikirkan atau top of mind-nya adalah bolen Kartika Sari. Tapi kalau saya sendiri, kalau suruh beli bolen, saya mungkin nggak beli bolen Kartika Sari. Saya punya langganan-langganan yang lain. Nah, cuman kalau di Kartika Sari, saya tidak beli bolen malahan. Di Kartika Sari saya beli namanya kik pisangnya. Karena buat saya kik pisang yang paling enak itu ada di Kartika Sari. Hanya saja kik pisang ini tenggelam oleh nama Kartika Sari yang sudah terlanjur di benak konsumen itu paling terkenal adalah bolennya. Paham ya? Jadi ini sebenarnya produknya ngangenin. Tapi bukan menjadi produk utama atau unggulan dari suatu brand. Dia tenggelam. Dia harus dikeluarkan. Kalau Kartika Sari jeli, dia harus mengeluarkan, misalkan penjualannya cake pisangnya dia banyak nih. Dia harus keluarkan menjadi misalkan cake pisang Kartika. Nah, atau cake pisang Sari kan, atau cake pisang Tika Sari ya, atau gimana lah gitu ya. Namanya dibuat brandnya masih ada yang punya sama Kartika Sari, boleh. Nah, supaya apa? Supaya brand ini nyantol dengan produk kategorinya, yaitu cake pisang. Ya, nah di Gadok saya sering mampir ke sana, terutama untuk makan sesuatu, namanya jakwe. Jakwe ini saya belinya di satu rumah makan namanya Raffles. Jadi warung makan atau resto Raffles. Di Gadok kalau dari Bogor itu arah ke puncak sebelah kiri jalan. Nah, hanya saja mungkin tidak banyak orang yang mengenal Raffles ini terkenal dengan jakwenya. Karena memang dia namanya juga resto atau rumah makan Raffles. Harusnya kalau Raffles ini jeli, dia keluarkan menjadi jakwe Raffles. Tapi sayangnya sudah ada yang mengeluarkan, udah yang jeli ya, mengeluarkan menjadi jakwe Raffles. Dan saya sudah konfirmasi, yang punya jakwe Raffles itu sendiri, bukan yang punya restoran Raffles. Sayang sekali ya. Jadi kalau suatu saat nanti Anda membuat suatu produk ternyata ngangenin dan memang itu tidak menjadi produk utama di tempat Anda, ya bisa jadi itu disabet sama orang lain duluan, dibrandingkan sama orang lain. Ibaratnya seperti itu. Makanya ini harus hati-hati. Nah, jakwe ini kenapa dipilih? Bisa jadi juga tadi dia enak, tapi tidak ada yang mempopuler, tidak ada yang tidak dikeluarkan dari rumah makan Raffles tadi, atau jakwe ini sudah evergreen produk, everlasting produk yang tak lekang oleh waktu. Mungkin sudah 1 abad yang lalu sudah ada jakwe, tapi belum ada merek jakwe yang terkenal. Gitu kan? Misalnya begini nih, menurut kamu jakwe yang terkenal mereknya apa? Wah, menurut aku jakwe yang terkenal itu yang di pojok jalan Riau, misalnya begitu. Ini bukan merek kan gitu. Nanti pas digusur, apalagi pas PPKM kayak gini nih, ya itu saya kemarin ngomong tuh sama yang jualan nasi goreng pete, Kang, ini nasi goreng petemu mereknya apa gitu loh ya, boleh dikasih, dia kasih Maknyus. Maknyus ini kan merek sejuta umat. Nah dia jualannya di Gardu Jati, udah belasan tahun, langganan saya. Tapi sangat sayang banget ya tidak dibuatkan mereknya. Tapi ya itulah namanya UKM. Seringkali kalau kita nggak membuat merek, akhirnya kita dimerekin atau dilabelin oleh orang lain. Yang parahnya tidak membangun database pada saat PPKM. Apa yang terjadi pada saat kan dia bukanya harusnya jam 5 tuh ya. Jam 5 sore dia mulai buka atau setengah 6 lah ya. Mulai buka, sebetulnya sih bukanya pas maghrib. Karena di belakangnya dia itu kalau sebelum maghrib masih dibuka untuk tempat jahit. Tempat jahit, nah namanya Tailor, Pung Tailor, PHUNG, Pung Tailor. Nah, pas tukang jahitnya tutup, baru dibuka nasi goreng sama ronde Gardu Jati. Nah, jadi pada saat PPKM, kan jalan protokol Gardu Jati itu tutup. Jadi nggak boleh jualan di situ tuh. Setidaknya kalau pas sudah dibuka, itu juga jualannya 7:30 harus tutup. Jadi bukanya jam 6, tutup 7:30, 1,5 jam toh. Ya kan jualannya baru laku berapa. Nah, saya bilang sama dia, harusnya bangun database. Kan begitu ya. Bangun database, kemudian
jualannya pindah pun juga, nomor WA, kontaknya semuanya bisa di blast. Bos, dia kalau panggil saya bos biasanya gitu kan. Bos, pindah dulu ya sementara di sini gitu ya, yang masih bukaan atau boleh di delivery orderkan, misal begitu. Ini kan contohnya cara mensiasati atau makannya di mobil. Nah, jadi UKM itu ya harus pinter-pinter kan gitu ya. Nah, kalau nggak begitu nanti mati, amunisinya nggak kuat. Oke ya. Nah, jadi Jakwe Raffles ini adalah salah satu contoh produk yang masuk kategori pasar potensial. Nah, ini ada contoh lagi nih. Teman-teman tahu ini nggak? Namanya odeng. Kalau di Korea ini, sangat ternama kan, ada di jalan-jalan lah begitu. Odeng ini, Anda percaya nggak percaya? Yang ada di Korea itu, kalau ditanya apakah odeng ini halal? Odeng itu halal, kecuali kuahnya atau kecuali temennya, temen-temennya maksudnya selainnya odeng itu di samping kanan kirinya jualannya lain. Kenapa odeng ini halal? Jadi ada satu TKI Korea yang kerja di tempat pabrik odeng. Dan dia bilang, Mas, tahu nggak Mas, odeng itu bahan bakunya apa? Nggak ngerti. Tepung ikan Mas, dan tepung ikannya import dari Tegal Mas. Jadi odeng itu aslinya itu made in Tegal, rek. Ngapak-ngapak odeng ini. Nah, jadi odeng ini dijual di Korea. Jadi bakso ikan dari tepung ikan yang dari Tegal itu dikasih kuah kaldu jamur. Sesimpel itu aja, kasih kuah kaldu. Nah, di Korea ini makanan ini sangat populer. Di Indonesia belum ada. Ini disebut namanya pasar potensial. Nah, sekarang ini ada juga yang penggabungan dari dua produk yang sudah dianggap wajar. Waffle sama croissant. Dijadikan croffle. Nah, itu boleh juga. Sama kayak penggabungan-penggabungan yang lain gitu kan. Mungkin Anda besok membuat jenang. Habis itu dicampur dengan brownies, mungkin dinamakan broje, jebro atau apa, ya masa-masa dikit lah, bronang boleh juga, ya bakso dicampur sama sop buntut kan, jadi bakso buntut boleh juga kan gitu ya. Nah itulah silakan nanti penggabungan dua produk yang sudah generik atau sudah umum, sudah banyak kompetisinya, tapi menjadi satu produk yang baru. Ya contoh yang lain juga ada yang membuat bawang dicampur dengan seaweed, ya dinamakan bawang bumbu. Nah begitu, ini penggabungan dua produk yang sudah generik menjadi produk yang baru, yang unik. Tapi bagaimanapun pas saya melihat fenomena-fenomena, maaf ya kalau saya sering mengatakan agak latah, ini seringkali diloncengkan tanpa menguji produknya supaya ngangenin lebih dahulu. Kita sebagai calon pembeli, biasanya pas ada yang baru, wah ada yang baru nih, apa tuh lagi hype, croffle, wah ngantri, saya pas ada di Kota Baru Parahyangan nih, pembukaan croffle, sudah saya langsung datang ke situ. Ada nih, begitu di Instagram kena iklannya, saya datang ke situlah, saya cari, yang kurang ajar tuh apa? Suruh nunggu loh sampai besok. Ya ampun, croffle aja mau beli kayak gini, gue harus inden gitu loh. Ya sudahlah, karena saking penasarannya inden. Nah, begitu saya inden, terus saya besoknya makan, ya cuma gini doang. Apalagi kalau segitu sudah adem, Anda tahu sendiri kan, risiko croissant itu kalau nggak benar-benar adonannya berkualitas, dia langsung jadi alot kan. Nah, jadi kejadian seperti itu. Ini waffle kok alot gini. Karena mungkin berserat atau bagaimana. Nah, ini tidak diuji lebih dahulu. Kalau saya sendiri karena pecinta kuliner, ya saya memahami hal seperti gini. Ya kayak waffle, saya memilih waffle itu sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan karena saya belum menemukan waffle yang enak di Indonesia. Terakhir makan waffle yang enak itu ada di Harbor Bay di Harbourfront di mana? Singapura ya, Harbor Bay di Singapura. Jadi di terminal ferinya di sana. Karena dulu saya tinggal di Batam, saya sering ke Singapura, tapi terakhir sudah tutup. Itu adalah waffle yang paling enak yang pernah saya makan. Setelah itu saya belum pernah ketemu yang enak lagi. Artinya masih potensial sebetulnya waffle-nya aja, nggak usah dibuat croffle-nya. Dan kalau saya sebut nama waffle yang terkenal apa, mungkin Anda juga belum tentu bisa menyebut. Atau mungkin memang belum ada yang terkenal. Oke, saya lanjutkan. Nah, jika riset pasar atau yang pertama tadi dilewati,
itu apa yang terjadi? Nanti pasarnya nggak jelas. Kita nyerbu ke suatu wilayah itu tanpa punya peta. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi penuh dengan namanya uji coba atau trial and error. Sebisa mungkin sekarang itu zamannya zaman data semuanya. Setidaknya data itu yang paling gampang kan secara kualitatif juga bisa kita lakukan dengan scroll-scroll, searching-searching. Nah, dari situ kita bisa mengamati, ya, mengamati apakah ini ada pasarnya atau tidak ada pasarnya, kan begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini formula yang kedua, menciptakan produk yang ngangenin. Saya akan fokus ke sini. Yang paling penting Anda tahu bahwa nomor 2 ini atas dasar nomor 1 lebih dahulu. Tapi ada kalanya teman-teman sudah lebih dahulu mungkin punya produk. Nah, kalau teman-teman sudah terlebih dahulu, Mas, aku punya ide suatu produk, Mas. Bagaimana, Mas? Apakah aku harus mulai dari pasarnya duluan? Nah, kalau Anda sudah punya ide produk, Anda setidaknya memvalidasi apakah pasarnya itu potensial, apakah pasarnya tertidur, atau pasarnya sleeping, pasarnya berdarah atau bleeding. Nanti kalau di revolusi bisnis model, 3 pasar itu bisa digunakan semuanya. Nah, tapi sekarang saya mengatakan tentang buka langsung laris, alias untuk pengusaha pemula, ya baiknya ngikutin kaidah yang ini. Oke, nah kesalahan saat uji yang ini itu apa aja? Ini yang paling banyak terjadi ya, dan ini tidak ada dalam buku saya secara detail nih. Saya buatkan untuk teman-teman di hari ini. Nah, ini yang pertama gini nih, endorse terlalu dini. Jadi belum apa-apa baru uji ngangenin sudah di-endorse. Padahal produknya belum tentu ngangenin. Ini kejadian. Banyaklah. Contoh ya paling simpel aja tuh oleh artis lah atau cake artis itu. Cake artis, fenomena cake artis itu kan kalau Anda icipin lah ya, kebanyakan cake artis kan nggak karuan kan rasanya, alias biasa banget itu loh. Sudah di-endorse atau dikasih traffic yang sangat besar, jutaan orang ngefollow, habis itu dikasih traffic, tiba-tiba besok di outlet pada ngantri semuanya jam 8 ngantri sampai jam 10 baru dibuka 2 jam. Demi apa? Demi penasaran kepengen beli. Nah, setelah dia ngantri terus dia beli. Oke lah, generasi sekarang itu sebenarnya namanya generasi viral atau generasi YZ ini ya, itu generasi viral. Nah, sebut generasi viral itu gini loh, generasi viral itu belum tentu generasi loyal. Dia mungkin ngefoto, ngupload, gue ada beli nih guys, kan gitu ya. dia cuman foto ngupload, dimakan belum tentu atau belum tentu dihabisin dan belum tentu repeat order. Itu generasi sekarang seperti itu. Makanya saya sering menyebut generasi 25 ke bawah terutama itu generasi viral, 25 ke atas generasi loyal. Nah, Anda bisa memanfaatkan dua-duanya pada dasarnya. Oke, saya lanjut. Nah, endorse terlalu dini atau memberikan traffic terlalu dini itu membuat apa? Orang-orang yang tadi datang itu kan dia datang ini adalah effort ya teman-teman. Teman-teman harus tahu ya, ini effort. Jadi effort itu tidak hanya duit saja, bukan karena masalah saya bayar berapa. Saya bangun jam berapa, saya nunggu pagi hari 2 jam untuk demi makan itu, terus habis itu begitu saya makan ternyata ya biasa banget. Oke lah, di foto selesai. Tapi apakah saya akan repeat order? Tidak. Nah, kalau besok tanya sama orang gimana? Enak nggak? Enak sih kagak. Hype iya, kan gitu. Nah, apakah Anda produknya mau dibuat seperti gini? Ini yang paling celakanya itu apa? Yang disebut namanya omset semu. Pada saat Anda mengenjot dengan traffic, Anda kira sales itu membuat apa? Berarti produk Anda ngangenin. Jadi omset atau sales yang dihasilkan oleh traffic, Anda nge-endorse kemana-mana, itu Anda pikir, oh ini produk ngangenin nih, permintaannya besar. Enggak. Konversinya besar, yes. Mereka menjadi buyer, tapi belum tentu mereka menjadi customer. Alias belum tentu mereka menjadi orang yang repeat order produk Anda berikutnya. Nah, pada saat traffic-nya itu besar, terjadi apa? Kapasitas produksi kurang. Anda naikkan kapasitas produksi. Bisa jadi mungkin beli peralatan, terus sewa tempat yang lebih besar, produksi lebih besar, terus digenjot traffic terus. Ya, sampai suatu saat semua traffic Anda itu sudah mulai menurun, alias apa? 1 orang ketipu, 10 orang ketipu, 100 orang ketipu, 1.000 orang ketipu, 2.000 orang ketipu. Anda nggak ngukur ini. Anda ngukurnya konversi. Nah, padahal kapasitas produksi sudah dinaikkan. Ya, terus tiba-tiba
dari begini langsung turun begini. Anda bingung, salahku di mana? Lah salah Anda di sini. Karena Anda ngelompatin uji yang ngenin. Anda tiba-tiba langsung masuk ke item nomor 6. Apa itu nomor 6 itu? Penyebar virus, pembuat traffic. Nah, ini hati-hati. Makanya saya membuat hierarki ini supaya Anda nanti itu buka, bisa laris, dan terus laris. Memang sebelum langsung laris, ada hal-hal yang dipersiapkan sebelum buka. Nah, inilah yang disiapkan. Jadi kalau bukanya gampang, buka langsung laris, gampang. Buka langsung laris, terus laris, itu ya nggak gampang. Harus disiapin. Tapi buka langsung laris, terus laris, mungkin nggak? Mungkin. Asalkan persiapannya matang, risetnya matang, insya Allah begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, jadi ini endorsement ya, menaikkan otoritas penjualan. Jadi otoritas itu authority ya. Jadi kalau misalkan si artis atau influencer itu kan dia punya masa. Kalau dia ngomong apa, mungkin orang-orangnya percaya. Ya, ini ada dua macam sebenarnya sekarang sih. Kalau sudah terlalu banyak endorse biasanya nggak percaya. Ya, jadi endorser itu juga biasanya ada dua macam. Yang pertama untuk awareness itu yang followernya banyak, tapi yang untuk konversi biasanya yang followernya malah nggak banyak. Tapi dia jarang endorse. Jadi kalau begitu orang sudah selalu sering endorse, itu kan saya lihat ya ada yang endorse atau influencer itu di story-nya dia itu sampai rapat banget. ini begini, begitu. Waduh, ini orang ini bisa dipercaya nggak nih mulutnya? Tapi bagaimanapun itu untuk awareness masih oke. Tapi kalau untuk konversi mungkin tidak. Konversi Anda mungkin cari micro influencer. Endorsement bisa menaikkan otoritas penjualan, tapi berbahaya jika produknya belum teruji yang ini. Apa bahayanya? Bahayanya bisa langsung merusak brand Anda. Bahaya bisa langsung menghasilkan sumpah serapah untuk Anda. Ya, misalnya contoh begini nih. Begitu dia ngantri 2 jam terus dia makan gak enak, dia bilang gini, kampret. Nah, nanti jadi kampret Anda nanti. Oke, nggak mau kan disumpahin sama orang. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama buru-buru endorse, yang kedua ini tahu-tahu udah dikemas dan kemasannya cakep. Loh, salah Mas kalau kemasan cakep. Iya, harusnya kemasannya nggak cakep. Nggak begitu juga sih. Paling nggak jangan dikemas yang membuat orang itu nanti tergoda oleh kemasannya. Kemasannya masih ala kadar. Nah, ini nih banyak nih teman-teman yang datang ke tempat saya itu dengan membawa suatu produk yang sudah dikemas. Terus dia tanya begini, Mas Jim, menurut Mas Jim produk saya bagaimana? Hah? Produkmu bagaimana apanya ya? Maksudmu kamu tanya kemasannya atau kamu tanya produknya? Produknya Mas Jim. Lah kan aku belum ngicipin. Ya, kalau saya ngicipin pun juga, saya belum tentu target pasar Anda. Contohnya, saya pecinta kuliner Nusantara. Insya Allah kalau kulinernya itu Nusantara, saya cukup katam. Tapi kalau kulinernya itu adalah kuliner yang kebarat-baratan, contohnya kayak susu-susuan, mayonesan, terus apalagi yang keju-kejuan. Nah, itu saya kurang canggih saya. Ya, lidah saya nggak mahir dalam hal itu. Alias saya tidak pecinta susu-susuan. Oke, nah yang ginian saya bukan target pasar Anda. Jadi jangan tanya kepada saya. Mungkin target pasarnya anak-anak muda sekarang atau mungkin juga yang pecinta persusuan. Nah, ya, bukan saya yang jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau Anda sudah kemas duluan, susah bagi saya untuk menilai. Ya, ada satu cerita seperti gini nih. Saya punya seorang alumni nih ya. Pada saat saya ke Lombok, alumni ini bertemu dengan saya, terus dia ngasih oleh-oleh ke saya. Sebetulnya dia belum menyerahkan oleh-olehnya ke saya. Nah, pada saat suatu percakapan saya tanya begini, gimana kamu buat apa sekarang produkmu? Ini alumni YA yang Entrepreneur Academy. Ya Mas, aku membuat, saya lupa namanya apa gitu ya, makanan khas di Lombok yang kalau di mana di Jawa itu namanya apa? Getas ya. Di Jawa namanya getas. Bentuknya yang begini nih. Nah, kalau di sana gede, di tempat kita kan kalau Jawa kecil-kecil gitu, terus dari tepung beras kemudian dilapisin oleh gula. Nah, gulanya jadi mengeras. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Begitu saya bilang, sini aku coba. Pas saya coba, loh kok keras banget gitu kan. Terus di dalamnya rasanya tawar. Dalam artian manisnya itu tidak sampai ke dalam, hanya di bagian luarnya saja. Atau tidak gurih lah begitu. Terus saya bilang begini, ini kamu minta aku feedback yang pedes
atau yang menyenangkan? Saya tanya begitu. Gak apa Mas, yang pedas saja. Nah, terus saya bilang, oke, kalau gitu aku ngomong apa adanya. Produkmu ini nggak ngangenin blas. Saya bilang begitu. Kenapa Mas? Kok bilang begitu? Ini keras agaan, terus kurang gurih, dan luarnya terlalu manis. Jadi nggak pas proporsionalnya itu loh. Nah, terus saya bilang gini, tapi Mas, ini laris loh Mas penjualannya. Dia bilang begitu. Saya sebentar. Saya orang yang tidak mudah percaya kalau orang langsung ngomong laris. Saya nggak mudah percaya. Saya biasanya teliti begini. Saya kasih pertanyaan. Kamu jualnya di mana? Kamu pakai reseller atau tidak? Enggak Mas, nggak pakai reseller. Oke. Kamu jualnya di mana? Di toko oleh-oleh Mas. Oh ya, pantesan. Saya kenapa bilang pantesan? Saya ngelihat kemasannya dia itu bagus. Dia jago desain. Pada saat orang pergi ke tempat toko oleh-oleh, biasanya dia datang ke toko oleh-oleh itu dibawa oleh tour guide. Kalau enggak, ditunjukin oleh orang datang ke sana. Dan bisa jadi, kalau menurut saya, di Lombok sendiri itu belum ada oleh-oleh dalam bentuk makanan yang bisa dikatakan ngangenin, belum ada. Kalau syarat ada. Apa itu? Agar-agar dodol dodol rumput laut. Nah, itu dodol rumput laut itu ada di sana. Sudah turun-temurun lah. Tapi buat saya itu oleh-oleh syarat Mas Yan. Enggak benar-benar kalau saya suruh makan kedua kalinya saya beli lagi, saya belum tentu. Nah, apa yang terjadi pada saat orang itu datang ke tempat pusat oleh-oleh, kan dia mau bawa oleh-oleh. Nah, begitu ditulis di situ dia ngelihat desain-desain yang berjejer-jejeran begitu, kan orang ini nggak bisa ngicipin satu persatu kan. Jadi apa yang dilihat adalah kemasan duluan. Oh, ini kemasannya bagus, menarik nih. Beli ah, dia beli. Belum tentu diicipin di situ juga. Dia bawa pulang ke Jakarta. Diicipin Jakarta. Apakah dia mau beli lagi? Enggak, belum tentu. Kalau mau beli lagi, dia mungkin bisa titip. Tapi pertanyaan saya simpel begini. Bagaimana kalau Anda sebagai produsen, Anda bisa mengukur tingkat kangeninnya kalau Anda tidak langsung bersentuhan dengan si end user atau konsumennya. Nah, jadi traffic yang ada di tempat pusat oleh-oleh itu, beli produknya dia, bisa jadi kemungkinan besar dikarenakan kemasannya yang menarik. Dan tempat pusat oleh-oleh itu jarang terjadi repeat order. Kenapa? Karena orang jarang datang ke situ. Ya kan ibaratnya kalau saya ke Lombok itu belum tentu setahun 2 kali. Tahun lalu ke Lombok nggak ya? Kelihatannya enggak. Ya sebelum pandemi baru ke sana ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan buat saya produk tadi itu tidak atau belum teruji yang ngenin. Nah, saya tantang sama dia, kalau kamu mau beneran nguji yang ngenin lagi, ya harus mulai dari awal ikutin step-step kita. Terus dia bilang gini, tapi Mas J, repeat ordernya tinggi. Iya, repeat ordernya tinggi. Yang repeat itu siapa gitu loh. Yang repeat itu toko oleh-olehnya. Paham ya? Bukan end user-nya. Nah, oke, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Kalau kurang bisa mencerna, nanti kalau ada rekamannya, nanti teman-teman bisa cerna ulang. Nah, kemasan yang menarik membuat orang tertarik membeli, tapi belum tentu beli lagi dan beli lagi. Perhatikan baik-baik ya. Kemasan yang menarik membuat orang tertarik untuk nyomot dan beli, tapi belum tentu beli lagi dan beli lagi. Yang ketiga, kesalahannya apa? Buru-buru pakai reseller. Belum uji yang ngenin, sudah pakai reseller lebih dahulu. Open reseller. Ya orang kalau mencari peluang usaha, wajar, apalagi di Indonesia. Apa aja dijual. Yang penting, apalagi di-endorse oleh para orang-orang ternama, artis. Oh udah, langsung cepat dijual. Belum tentu dia mengkonsumsi. Kalau dia mengkonsumsi, belum tentu juga teruji yang ngenin. Karena bisa jadi juga, mungkin dia hanya 1/10 dari orang yang mengatakan enak atau ngangenin. Bisa jadi mungkin yang 90-nya atau yang 9-nya tidak mengatakan ngangenin. Ah, ini harus hati-hati. Biasanya teman-teman gitu tuh, karena ngejar omset, ngejar setoran gitu ya, cash flow, buru-buru pakai reseller, nggak mau
mengikuti stepnya, diuji duluan, tanya feedback, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana Mas J caranya saya menguji yang ngenin yang tepat? Nah, kenapa kok reseller kok tidak boleh dilakukan pada saat pertama kali sebelum lolos uji yang ngenin? Nah ini karena ada perantara. Ya, misalkan Anda dari pabrik, Anda adalah produsennya. Kemudian Anda kan kalau uji yang ngenin harusnya langsung ke tempat konsumen supaya dapat feedback-nya langsung dari pengguna. Nah tidak begitu. Kembali lagi, tadi bisa jadi karena kemasan, karena mereknya, karena promosi Anda. Terus distributor dan reseller itu mau menjualkan. Karena produknya lagi ngehits. Dia mau jualin. Tapi problemnya apa? Apakah si konsumen itu repeat order kepada si reseller tersebut? Mungkin tidak. Bisa jadi mungkin gini loh. Reseller itu punya 1.000 daftar nama. Bulan ini dia nawarkan ke 200. Berarti sisa 800 nih. Katakanlah 1.000-nya itu beli semuanya lah gitu loh ya. Nah, 200 orang di bulan itu beli. Dan Anda punya 5 reseller. Wah, Anda udah senang nih. 1.000 produk terjual. Terus bulan depannya, Anda rekrut reseller lagi. Mungkin nambah resellernya 2, nambah resellernya berapa. Waduh, naik nih. Ya kembali lagi tadi tuh, naik nih penjualannya. Kenapa? Reseller yang pertama atau 10 reseller pertama menjual ke 200 orang yang kedua. Sampai naik terus, kapasitas produksi Anda naikkan, buka pabrik lagi, beli mesin, di bulan ke-7, bulan ke-10 mulai turun. Anda bingung, kenapa? Daftar nama si reseller itu sudah tidak ada lagi, dan reseller itu sudah bertumbangan. Kenapa? Tidak ada repeat order. Nah inilah yang terjadi yang paling bahaya kalau kita tidak melakukan uji yang ini lebih dahulu. Oke, nah omset yang besar itu nggak mencerminkan kestabilan dari suatu bisnis. Ya ini belum tentu. Bisa jadi mungkin yang omsetnya kecil, tapi dia repeat ordernya tinggi. Nah ini bisa jadi stabil, slow but sure. Terus bagaimana sih caranya uji yang ini yang benar, Mas J? Caranya begini nih, gunakan kemasan yang sederhana. Jangan sampai orang itu terkecoh oleh kemasan lebih dahulu. Jadi harus bisa membedakan antara konten sama konteks. Kalau buat makanan, konteks itu utama. Konten itu utama buat makanan. Nggak bisa kalau Anda misalkan gini, konteks yang tidak utama itu apa? Kafe lah gitu ya. Makanannya biasa banget. Nah, itu karena atmosfernya yang oke. Dia beli. Foto-foto dia foto-foto. Tapi balik ke situ lagi belum tentu. Karena kontennya nggak ngangenin. Nah, kalau makanan ya sudah mau nggak mau harus konten. Setidaknya itu acceptable quality. Kualitasnya oke lah. Kalau istilahnya ratingnya 10 ini 6 lah. Karena memang tidak banyak orang juga yang punya kemampuan untuk menilai suatu makanan dari level 0 sampai level 10 ini bisa teliti detail gitu. Misalkan oh ini 7,5. Mungkin rata-rata kebanyakan kalau apalagi nih ya anak-anak kos nih ya. Enak sama enak banget. Wah, saya diprotes anak kos nanti itu. Apa anak kos lagi PPKM sekarang nih. Ya maksudnya kalau yang budgetnya pas-pasan gitu kan ya udahlah, kalau ada syukuran pokoknya dimakan aja. Ini yang paling bahaya. Makanya uji yang ini itu jangan kepada mereka yang kepepet. Itu apa aja dimakan nantinya. Baik ya. Nah, gunakan kemasannya sederhana supaya orang itu tidak terkecoh oleh kemasannya. Yang kedua, coba di kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang sesuai dengan target pasar Anda. Setidaknya yang disebut sesuai dengan target pasar itu apa? Mampu membeli produk itu. Anda boleh gratisin. Boleh uji yang ini gratisin, boleh. Pada saat ada event, gratisin, boleh. Tapi, ada tapinya, komunitas itu mampu beli kalau seandainya berbayar. Nah, itu yang penting sesuai dengan target pasarnya atau demografisnya sesuai. Nah, kemudian kalau produknya itu besar, misalkan brownies nih, ya jadi jangan browniesnya itu satu kotak gede begitu, enggak. Dipotong-potong, dikecil-kecilin. Nah, biar dia mencoba. Kalau parfum gitu juga, ada testerannya. Ada tester yang kecil-kecil, atau disemprotkan, ada kertas yang untuk dites. Nah, ini kalau tadi kembali lagi makanan tadi itu atau minuman juga gitu, gelasnya dikecilin. Supaya apa? Kita bisa mengukur angka repeat ordernya. Misalnya begini nih, kasih kemasannya kecil nih, ya. Terus kemudian dia refill kalau minuman. Kalau makanan kasih tusuk gigi, dia makan, wih, mau nih lagi, dia ngambil lagi. Nah, kalau dia ngambil lagi, jangan langsung percaya, bisa jadi dia lapar.
Ya, tentu aja jangan satu orang yang ngambil begitu. Kalau satu orang saja tidak valid. Nah, kebanyakan orang ngambil itu juga belum tentu valid kalau target pasarnya salah. Target pasarnya anak kos di hari tua, tanggal tua semuanya. Oke, nah begitu nanti kok Mas Ji kok ngomongin anak kos terus? Ya, saya soalnya pernah ngekos, saya jadi tahu gitu. Kalau ada hajatan paling seneng kita datang gitu kan. Nah, jadi kan kalau yang benar itu bagaimana? Yang benar yaitu di target pasar yang dia mampu beli, ya, terus kemudian dikecil-kecilin, pas repeat dan mayoritas repeat itu baru disebut uji ngangenin lolos. Nah, bisa dicoba ke tempat kelompok-kelompok yang lain. Langsung ke konsumen tadi, bukan ke resellernya. Mas, kalau bukan ke reseller langsung ke distributor gimana Mas? Ya podo wae gitu. Sama aja. Terus amati repeat atau referral. Intinya kalau produk yang dikonsumsi terus-menerus itu repeat. Tapi kalau dia tidak dikonsumsi terus-menerus, misalnya kayak pakaian, kan nggak setiap bulan beli lagi, wah saya suka nih, beli lagi. Belum tentu begitu kan. Nah, dia refer. Kalau nggak dia posting. Nah, gitu aja. Nah, supaya kita tahu bagaimana Mas Ci, follow akunnya. Makanya pada saat uji ngangenin, 3 bulan pertama buka itu ya follow-in tuh yang beli produk Anda, kakak. Biasanya kan begini nih, follow kita ya, nanti saya berikan diskon 20%. Nggak usah gitu. Kita dibalik gitu loh, kakak, follow kita ya, nanti kita kasih diskon 20%. Loh, nggak kebalik? Nggak kok. Loh, sebentar, saya di-follow, terus habis itu dikasih diskon 20%. Iya. Kenapa begitu? Nah, supaya kita bisa memonitor tingkat ngangeninnya sama si orang itu kan gitu loh. Jadi pas dia beli, nanti kita follow. Kalau dia mau ngasih akun sosial medianya, ya kita kasih diskon 20% pas dia beli. Lucu kan? Nah, nggak lucu gitu loh. Sebetulnya yang lucu tuh teman-teman yang mintanya di follow-follow terus gitu kan. Tapi biasanya kalau kita sudah follow, biasanya mereka juga nanti kalau suka dengan produk kita, dia akan follow. Oke, repeat or referral. Ingat ya, kalau produknya tidak fast moving consumer good atau tidak dikonsumsi berulang-berulang, yaitu referral atau merefer, memposting, merekomendasikan kepada orang lain. Ingat, jangan minta testimoni. Ya, ini pantangan kalau bahasa saya. Testimoni itu biarkan nyeplos secara spontan. Pas dia nyeplos spontan, baru boleh di screenshot kalau di sosial media. Kalau testimoninya nanti japri via WA misalnya gitu, kakak, makasih ya, setelah menggunakan produk Anda, punya saya bertambah besar dan panjang. Waduh, di screenshot. Jangan ya, itu kan sifatnya rahasia. Ya. Yang sifatnya rahasia-rahasia, yaitu nanti harus dihapus nomornya ya atau namanya. Ini loh, Mas kok ngomongnya kok jorok-jorok besar panjang? Loh, enggak, maksudnya apa yang besar panjang itu loh, singkongnya itu loh yang ditanam jadi besar dan panjang. Jadi kan singkong organik kan itu. Anda pikirannya jorok. Oke, lanjut ya. Nah, kalau dia tidak tidak melakukan repeat order, kita baiknya minta feedback. Supaya apa? Supaya kita dapat masukan. Misalnya, oh ini kurang manis, oh ini kemanisan, oh ini kurang banyak bumbunya. Itu contohnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau terbaik adalah menggunakan data. Nah, ini kalau luar biasanya kalau yang sudah main digital ya, itu Anda bisa mendapatkan datanya ya kan. Data itu bisa macam-macam. Contoh begini, setelah beli konversi kan dapat nomor HP-nya, validasi datanya, validasi sosial medianya. Nah, kalau bisa di-follow sosial medianya atau minta izin tanya sosial medianya apa. Atau kalau dia nggak repeat dalam waktu misalkan kalau skincare ya misalkan 3 bulan harusnya dia repeat, ternyata dia nggak repeat, boleh tanya, kakak, boleh tanya, ini kami dari gini-gini, nah, terus kemarin kan beli produk kita yang ini nih, nah biasanya 3 bulan sudah habis, apakah produknya sudah habis? Kalau semuanya pada ngomong atau mayoritas ngomong belum habis, ya nggak kepake, bisa jadi begitu. Nah kalau seandainya produknya itu ternyata kemasannya kegedean, dikecilkan supaya terukur angka repeat ordernya. Ini penting juga. Kadang-kadang itu kan teman-teman ya, itu membuat kemasan langsung gede. Kalau saya selalu bilang gini, kemasan kecil untuk trial, kemasan besar untuk loyal. Nah, jadi pada saat trial, pertama kali kasih yang kecil.
Supaya apa? Konversinya gede dan ngukur angka repeat ordernya bisa. Jadi contoh gini ya, Anda membuat skincare untuk biar wajah kinclong. Nah, pertanyaan saya begini, minimum itu berapa lama produk itu sudah kelihatan khasiatnya? 1 bulan masih. Baik, 1 bulan itu butuh berapa mili atau berapa gram? 20 gram masih. Sekarang kemasanmu berapa gram? 60 gram. Ya jangan kecilkan jadi 20 gram. Supaya bisa diukur angka repeat ordernya. Nah, dan minta database atau dalam arti minta nomor HP-nya, nanti ditanyakan 1 bulan kemudian. Nah, itu caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya mudah-mudahan ya. Nah, ingat ya, kalau produknya bukan yang dikonsumsi keseharian atau tidak seperti kayak makanan, skincare, misalnya seperti kayak pakaian, bagaimana? Ya tadi itu yang saya katakan, bisa repeat, bisa refer, bisa post, bisa testimoni. Ini untuk mengukur angka repeat ordernya. Makanya kalau Anda nge-follow akun sosial medianya dia, Anda bisa mantau. Banyak manfaatnya kalau Anda mau nge-follow dibandingkan cuma sekadar Anda di-follow doang. Oke. Nah, saya cerita dikit nih ya. Banyak produk-produk yang tidak melakukan kaidah-kaidah promosi berlebihan seperti anak-anak zaman now yang ngendos lah macam-macam kah. Tapi produknya evergreen. Ya ini contohnya, nasi ayam di Semarang. Langganan saya namanya Bu Wido, Jalan Melati di Semarang dekat Jalan Gajah Mada. Wah, kalau saya datang ke Semarang kayak sebagai suatu ritual itu. Ini sudah brandnya masuk brand ritual. Seolah kayak kalau nggak datang ke sana, nggak makan di sana, nggak sah. Sampai saya itu suatu saat, waduh bingung gitu kan. Kalau nginepnya cuma 2 malam tuh kadang-kadang habisnya bingung. Karena malam hari, ini kan bukannya cuma malam hari. Malam hari saya harus ngabisin, setidaknya ritual saya ada 2 nih. Pak Mehmet, nasi gandul Pak Mehmet di Jalan Dr. Cipto, sama ini nih, nasi ayam Bu Wido. Tapi ada satu lagi nih, saya juga kepengin mie Dolnumani. Aduh, mau yang mana nih? Ya sudah, akhirnya satu malam saya biasanya bisa makan 2. Kayak nasi ayam ini kan porsinya nggak gede-gede banget. Nasi gandul juga nggak gede-gede banget, nggak banyak-banyak banget. Nah, saya bisa makan sorenya saya makan di Pak Mehmet, malamnya saya makan di Bu Wido. Nah, bisa seperti itu. Dan produk ini evergreen, everlasting, tanpa ngiklan dan macam-macam. Kenapa? Karena memang produknya fundamental ngangenin. Itu yang fundamental. Banyak dari produk-produk yang tidak fundamental ngangenin digenjot iklan terus. Ada yang jualan lumpia kah ya, digenjot iklan terus. Kalah sama yang tidak digenjot iklan. Ini lumpia Gang Lombok sudah 1 abad berdirinya. Tapi saya sendiri memang tidak makan di Gang Lombok. Saya belum tahu sih. Tapi katanya ini juga halal. Cuma memang di Gang Lombok itu kompleksnya B2 semuanya kan di sana, kebanyakan B2. Makanya saya agak sedikit ragu di situ. Akhirnya beli di saudaranya dia. Ya ada, ini kan generasi keempat ya yang jualan. Anda bisa bayangin ya, generasi keempat yang jualan. Nah, yang aslinya mau dari Gang Lombok ini. Sekarang yang sama-sama generasi keempat itu Mbak Lin. Mbak Linnya sendiri itu juga sudah meninggal kan, tahun lalu meninggalnya. Jadi Mbak Lin itu sendiri ada di tempat gang yang kecil juga di daerah Jalan Pemuda. Nah, itu juga jualannya sudah puluhan tahun juga. Nah, yang seperti ini evergreen nih. Anda mau milih yang seperti ini, yang Anda bisa jualan turun-temurun mungkin diwariskan ke anak cucu Anda, atau yang Anda cuma jualan 10 tahun nggak sampai tutup, ya, atau jualan bahkan 2 tahun nggak sampai tutup. Kadang-kadang itu ya, kalau bicara masalah rezeki itu teman-teman, yang datangnya cepat biasanya tidak membawa keberkahan. Misalkan Anda nih promosinya digenjot, tidak growth organik, tidak diukur tingkat ngangeninnya, wah iklan terus ya naik. Tapi sifatnya sementara. Dan yang celakanya itu apa? Begitu naiknya cepat, keberkahannya biasanya kurang. Apa itu? Contohnya, wah dapat uang banyak dalam waktu singkat, beli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, pakai pakaian fashion yang bermerek, jam tangan ratusan juta. Ya sudah gaya hidup naik, omset jadi turun. Mate deh. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Makanya saya sendiri airan yang suka slow but sure, growth organik. Termasuk kepada anak-anak saya pun juga saya meyakinkan seperti itu.
Anak saya melakukan seperti itu. Anak saya ngerti caranya ngiklan di Instagram, caranya ngiklan di Facebook, dia ngerti. Nah, tapi tidak dia lakukan. Dia growth-nya organik. Teman-teman bisa lihat akunnya bumijo.id di akun Instagramnya. Dia jualan, ya dia promosi apa yang dia lakukan atau apa yang dia pakai. Nah, itu istilahnya namanya walk the talk. Jangan-jangan produk Anda sendiri, Anda nggak mau makan. Itu yang celaka. Ya kan? Harusnya produk Anda sendiri Anda mau makan. Ya, tidak semuanya produk yang Anda jual Anda konsumsi. Misalkan Anda laki-laki, terus habis itu jualan jilbab yang Anda jangan pakai lah. Gitu. Tidak harus ya. Jualannya men's pad atau softtek, terus habis itu Anda laki-laki yang nggak harus pakai, kan begitu ya. Tapi setidaknya Anda melakukan riset lah, itu yang paling penting seperti itu. Oke, nah menjadi kaya itu mudah di zaman online ini. Karena apa? Serba percepatan, serba leverage semuanya. Tapi ngejar berkah itu yang langka di saat ini. Kenapa? Karena ya sekarang ini orang itu maunya instan, mengabaikan yang fundamental. Sekian dari saya, ya materi-materi saya nanti bisa Anda simak di formulabisnis.id, di formulabisnis.id, atau Anda bisa download di aplikasi Sarang Semut, terus kemudian follow atau ikuti Sarang Formula dan Sarang Juragan. Materi-materi saya insya Allah terupdate di sana. Bisa juga ke YouTube saya, Jaya Setiabudi. Baik, terima kasih dari saya.